What is up everybody? It is a beautiful day. Back with me, Beams Aryo di YouTube channel The Golden Family yang lagi dirusuhin Snowy di belakang nih. Entah kenapa nih lagi happy banget. Gusel-gusel, dusel-dusel di sofa. Anyways, hari ini ada Mas Bagus. How are you, Mas Bagus? Mas Bagus, how are you, Mas Bagus? Luar biasa walaupun mendung. Oh iya, mantap. Nah, Mas Bagus ini adalah bisa dibilang seorang animal communicator ya. Mungkin selain animal communicator, ada hal-hal lain, tapi dalam ini aku lagi tertarik banget karena animal communicator ini pas aku dengerin langsung kayak, wah, apa nih animal communicator gitu kan. Dengar-dengar sih katanya itu bisa berbicara dengan hewan. Bisa mengerti hewan gitu, bisa tahu perasaan hewan gitu. Karena jujur guys, gue pencinta hewan, gue udah punya anjing untuk waktu yang cukup lama. Tapi gue bukan seorang profesional dalam artian, wah aku bisa ngerti mereka apa segala macam. Nggak, masih belajar lah. Aku lebih mengerti mereka dari hal-hal yang aku lewatin bersama. Tapi yang aku mau tanyakan, sebagai animal communicator, sejauh apa sih komunikasi yang bisa terjadi antara Mas Bagus dengan hewan? Kalau sejauh apa itu sebenarnya kita berkomunikasi sama mereka itu bisa sangat dalam. Jadi sebenarnya itu sama dengan kita berkomunikasi dengan manusia. Apa yang didapat ya, tapi memang caranya yang berbeda. Sampai segitunya Mas, jadi kita bisa actually like, aku nanya, Mas Bagus, gimana perasaannya hari ini? Terus Mas Bagus jawab, bisa ngomong seperti itu? Iya, bisa seperti itu. Jadi, seperti misalnya gini, Snowy, hari ini perasaanmu seperti apa? Nah, itu dia bisa memberikan jawaban, walaupun jawabannya itu mungkin nggak selalu dalam bentuk voice ya. Mas, sebentar dulu nih Mas. Tadi pas Mas Bagus nanya, itu cuma iseng nanya apa nanya langsung ke dia juga sekaligus? Iya, saya nanya. Karena begitu nggak, so tadi pas abis dia nanya, dia langsung ngejilat. Ini gue merinding nih guys. Sorry ya Mas Bagus, aku kan orangnya apa adanya ya. Aku kadang suka agak sedikit skeptik mengenai hal-hal seperti ini gitu. Kayak apa iya, apa benar gitu. Kayak aku punya teman yang bisa ngeliat hantu gitu kan. Apa iya, apa benar dia biar bisa ngeliat gitu. Karena, tapi sorry aku potong, sorry banget. Pada saat Mas Bagus ngomong kita bisa komunikasi gitu. Kira-kira apakah mereka termasuk, kalau kita bayangkan gitu ya, maksudnya kita ngomong sama mereka itu terbatas seperti hal yang anak kecil pengertiannya, atau mereka bahkan bisa lebih deep sampai kayak kita ngomong hal yang rumit pun mereka ngerti gitu. Gimana, itu aku penasaran karena kalau di dunia yang kita pelajari mengenai anjing, mereka itu bagaikan anak yang berumur 3 atau 4 tahun, kepintaran mereka. Apakah seperti itu juga pada saat komunikasi atau tidak? Mau tahu? Mau tahu banget. Gini, kita berkoneksi dengan mereka dalam kehidupan nyata seperti ini, itu adalah benar seperti yang Mas Bima bilang. Kita seperti berhubungan dengan anak maksimum 3 tahun, walaupun umur mereka sudah 9 tahun, 10 tahun, atau bahkan mungkin sudah 15 tahun. Sifat mereka secara alam sadar itu memang seperti anak umur 3 tahun yang senang main, gampang ngambek, senang diperhatikan pada alam sadarnya. Kayak sekarang ini, ketemu langsung interaksi. Ya, alam sadar. Nah, kalau yang tadi Mas Bima tanyakan, itu adalah pada saat kita berkomunikasi secara khusus yang tadi saya bilang, itu kita lakukan secara non-verbal. Soul to soul. Soul to soul itu tadi. Sangat jauh berbeda pada saat kita berkomunikasi soul to soul dengan kita berkoneksi dengan mereka di alam sadar seperti ini. Pada saat kita berkomunikasi soul to soul, mungkin untuk orang awam, nggak mungkin, masa sih? Tapi untuk kita-kita yang memang sudah menyelami, mempelajari, bahkan sudah mempraktekkan komunikasi ini, saya berani katakan bahwa kebijaksanaan mereka sangat jauh di atas manusia. Sangat jauh di atas manusia. Contoh kasus begini, ini sebagai gambaran kenapa kita harus menghargai mereka yang walaupun wujud hewan. Simple life form hewan gitu ya. Hewan ya. Banyak yang tidak menyadari bahwa sebenarnya di balik sosok ini mereka menyimpan satu ilmu pengetahuan, mereka menyimpan satu kebijaksanaan.
mereka menyimpan satu hal yang mungkin di manusia itu sekarang sedang hilang. Salah satu contoh yang sedang hilang apa? Banyak manusia sekarang kehilangan empati dan simpati. Di mereka semakin hari semakin naik. Masya Allah. Itu baru tentang simpati dan empati. Dalam hal pengetahuan, saya bersyukur Mas Bima mengundang saya sehingga saya juga bisa Menyampaikan. sedikit banyak saya bisa menularkan hal yang saya tahu, hal yang kita tahu, dan hal yang memang sudah lama mungkin terkubur. Sebenarnya manusia banyak mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Di zaman dulu itu sebenarnya belajarnya dari hewan. Salah satu contoh, manusia makan pisang, belajarnya dari mana? Lihat monyet. Lihat monyet. Manusia tahu buah mana yang yang tidak beracun, iya. Oh iya betul. yang tidak beracun, yang manis, yang mengandung protein tinggi, yang mengandung zat-zat tertentu, itu belajar dari monyet. Itu baru buah. Obat. Di pengobatan tradisional Cina dan ada di pengobatan tradisional kita orang Jawa ya, di Pulau Jawa, ada yang namanya rumput teki. Kalau direbus itu untuk yang katanya penyakit panas dalam, walaupun secara medis nggak ada penyakit panas dalam. Tapi sebenarnya itu untuk mengatur suhu tubuh dan untuk mengatur kelainan di lambung pada saat lambung kita mungkin asam lambung naik dan lain sebagainya. Itu di pengobatan tradisional Cina dan Jawa ada rumput teki, dicuci, dilakukan dengan cara tertentu, kemudian direbus. Kenapa anjing suka makan rumput teki? Perutnya nggak enak ya? Karena perutnya nggak enak. Itu yang tadi pas Mas Bagus baru mulai ngomong, aku tadi mau ngomong, ini si anak ini kalau sakit perut atau apa suka makan rumput, besok aku mau tes makan rumput itu. Cuman nggak, bener aku setuju banget. Untuk hal itu mulai terbuka nih pemikiran aku, make sense banget. Mungkin kalau udah soul to soul, mereka mungkin memiliki kebijaksanaan, empati, simpati yang mungkin bisa lebih tinggi bahkan dari manusia sekalipun. Banyak pengetahuan tersembunyi yang ada di mereka. Snowy, here, up, here. Snowy, kamu, sini, here, up. Dia ini nggak kuat panas-panasan ini, up. Nah, Mas, ini sekarang kan ada Snowy di sini, gitu kan. Bisa nggak mungkin kasih kita sedikit penjelasan, berkomunikasi dengan dia dikit, tanyain dia beberapa hal, mungkin apakah dia happy bersama The Golden Family, apakah dia happy bersama aku, apakah mungkin ada kekurangan dari aku yang, gue pengen di seperti ini loh, gitu. Dia happy, dia merasa bahwa ya dia dapat perhatian, dia dapat kasih sayang. Ada satu yang dia sebel, yang suka pegang sapu siapa? Tapi itu bukan berkaitan dengan kejiwaannya. Itu dia cuma sekedar sebel karena merasa diganggu gitu loh. Oke. Mungkin ada salah satu yang nggak kerja, tapi nggak dipukul kan? Enggak. Dia sebel aja gitu karena... Soalnya di rumah ini gue pastikin, bokap gue aja kalau galak sama dia, gue yang marahin bokap gue. Jangan dimarahin. Ada cara yang baik buat ngasih tahu. Mungkin kalau orang nyapu tuh ada dia yang... harus pindah, dia harus pindah, itu yang dia nggak suka. Tapi nggak jadi masalah, itu nggak jadi masalah. Dia punya bakat empat. Jadi punya empat itu adalah dia... Umumnya anjing memang punya bakat empat. Jadi dia bisa merasakan apa yang dialami oleh si owner, oleh guardian. Kalau saya membahasakan guardiannya. Nah, tapi untuk anjing-anjing tertentu bakat empatnya itu berkembang atau bekerja dengan lebih dari normal. Biasanya itu untuk energi penyembuhan, untuk energi penghiburan biasanya. Nah, yang terjadi pada saat Mas Bima lihat dia terus kemudian langsung jatuh hati dan kemudian keluar keputusan gue bawa pulang. Nah, itu adalah sebenarnya karena empatnya dia. Energi Mas Bima, di mana Mas Bima punya kesedihan tentang hewan yang sudah meninggal, yang sudah mati duluan. Nah, ini dia tarik. Yes. Dia tarik dan empatnya itu bekerja dengan dia mengirimkan energi love. Yes, jadi pure love-nya keluar. Untuk menyembuhkan rasa trauma itu ya? Nah, jadi traumanya Mas Bima itu tersembuhkan atau minimal terhibur. Iya. Jadi pada saat melihat dia yang tadinya di sini gua nggak mau piara anjing lagi, gua nggak mau lagi ada anjing, gua sedih.
gua nggak siap buat kalau ditinggal mati gitu ya. Nah, pada saat lihat hilang kan? Iya, waktu itu bener-bener kayak aku udah fix yakin banget nggak mau, cuma karena mau lihat udah lihat aja dan bukan yang gini loh, bukan yang kayak duduk terus yang kayak iya nggak, itu bener-bener langsung bukan mikir iya nggak, itu bener-bener langsung bukan mikir gitu kan? Enggak, langsung jatuh cinta. Berarti walaupun mereka punya sifat empati gitu ya, bisa berempati, cuman ada yang lebih tinggi kemampuannya dan dia termasuk yang lebih tinggi kemampuannya ya? Iya, gitu. Sebentar. Dia lebih punya ke penghiburan. Jadi energi penghiburannya besar, bukan penyembuhan ya. Penyembuhan beda. Jadi kalau penyembuhan itu begini dengan penghiburan. Ini kalau dia kan penghiburan. Jadi pada saat Mas Bima melihat dia happy feeling, happy dan langsung yang tadinya sedih itu hilang. I always hilang sedih. Langsung tergerak buat ya sudah lo ikut gue gitu. Agak berbeda dengan yang kalau kita sebut itu adalah energi penyembuhan. Nah biasanya energi penyembuhan itu yang cukup menyedihkan. Kenapa menyedihkannya? Karena anjingnya jadi sakit kalau lagi nyembuhin enggak kan? Dia yang jadi menyerap energi itu. Hah? Bukan cuma sekedar bisa sakit, bahkan mati. Aku ada satu pertanyaan lagi buat Mas Bagus mengenai Snowy. Snowy, here, up, come on, good boy. Here, good boy. Let's go. Yes, panas dia nggak bisa lama-lama di sini. Here, up. Nah, Mas, ini secara general yang namanya hewan bisa kita latih tentunya, gitu kan. Pelatihannya juga, of course, kalau aku lebih yang positive reinforcement, di mana pada saat mereka melakukan apa yang kita inginkan, kita kasih positive reinforcement, entah itu sayang atau kasih makan. Tapi di saat mereka nggak melakukan, kita biarkan saja. Of course, hewan pada saat dilatih seperti itu akan lebih happy. Ada juga hewan yang dilatih dengan kasar, pasti nggak senang. Nah, kalau seekor anjing, dalam hal ini Snowy di sini, dia senang nggak sih? Bisa dilatih bang, bisa dilatih sit, bisa dilatih leave it, dan hal-hal lain. Dua-duanya ada. Senangnya ada, nggak senangnya ada. Oke, senangnya dalam hal apa, nggak senangnya dalam hal apa nih, Mas? Senangnya itu karena pada saat dia dilatih, dia merasa diajak main. Oke. Buat dia, itu adalah permainan. Fun. Nah, yang menjadikan dia itu jadi tersalurkan energinya dia, terus keinginannya dia. Nah, ini kan bahasa tubuhnya, lihat. Oke, gue pengen main, tersalurkan. Gue pengen happy-happy, tersalurkan gitu. Terus dia pengen berinteraksi dengan banyak orang, tersalurkan. Karena kan dia golden kan, golden itu memang senang berinteraksi dengan banyak orang. Ya, dia makhluk sosial banget. Nah, cuma yang membuat dia agak kurang happy itu kalau kepintarannya dia itu terlalu diekspos. Jadi seperti misalnya gini. Kalau ada orang datang nih, saya nggak tahu ini kejadian apa nggak di Mas Bima, tapi ini adalah cerita dia. Kalau ada orang datang, orang penasaran dengan kepintarannya dia, disuruh melakukan trik di mana orang itu jadinya tahu, oh iya pintar. Nah, buat kita itu kita memuji dia, tapi dia nggak suka. Oke, ini basically misalnya gini, ini make sense banget nih. Gue bisa nyanyi nih, ya kan? Tiba-tiba tiap tamu datang, Bima nyanyi, kamu nyanyi gitu. Itu make sense. Makanya gue sedikit merasakan itu uniknya dan gue nggak selalu mau kayak dia bisa ini aja loh gitu. Gue lebih suka udahlah low profile aja. Kecuali memang gue lagi diundang ke sebuah acara, dibutuhkan, lalu gue akan melakukan itu gitu. Tapi ya itu, pengetahuan yang seru sih Mas gitu. Thank you banget. Yang pasti teman-teman juga di sini mudah-mudahan kalian terhibur dan dapat edukasi baru. Tentunya di sini yang gue rasakan adalah kalau kalian bisa menyerap omongan-omongan Mas Bagus di sini, ini akan menumbuhkan pengertian kita, kasih sayang kita untuk hewan-hewan yang luar biasa ini, yang mana mereka juga seperti halnya manusia berhak untuk hidup bahagia dan mendapatkan kasih sayang di sini. Mas Bagus, thank you banget for your time. Sama-sama. Makasih juga buat para penonton. Jangan lupa untuk share, komen, dan kalau kalian mungkin mau butuh services atau mau kontak Mas Bagus, ada nomor telepon yang bisa dihubungin? Ada. Selain nomor telepon, apa lagi? Instagram mungkin? Instagram saya masih belum terlalu aktif karena kan
agak sulit nulis panjang ya. Iya. Saya masih pakai di Facebook. Oke, captionnya mungkin pakai feeling mas. Jadi orang yang ngetek, wah ini captionnya kebaca, ini captionnya kebaca. Nah, gue bakal taruh nomor teleponnya Mas Bagus di description di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, kalian mau tahu lebih lagi, coba komen di bawah. Nanti kita bikin video-video lain bersama Mas Bagus tentunya. Have a good day. Love you all. Thank you Mas Bagus. Oke, thank you. Love you all. Thank you Mas Oke, Bagus. thank you. Amazing, 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 amazing.